Akhirnya kita punya rumah, lihatlah sertifikat ini. Jangan bilang kamu berlari pulang sambil megang ini. Iya, ada apa? Cepat sembunyiin, jangan dikeluarin. Emang kenapa? Kita punya rumah itu hal yang bahagia. Kok kamu marah? Kamu tadi di jalan ketemu siapa aja? Cuma tante-tante penggosip itu. Mereka tiap hari kan di sana. Udahlah, aku tahu. Cepat sembunyiin. Ya udah, aku masih ada urusan. Ingat ya, jangan dikeluarin. Iya, ngerti. Hamil jadi aneh-aneh sepanjang hari. Dini, cepat keluar. Tante, apa maksudmu? Ngapain datang ke rumahku mengamuk? Kamu lihat, anjing rumahmu menggigit mati ayamku. Tante, anjingku baru 1 bulan. Mana bisa membunuh ayammu? Anjingnya tetap anjing. Berapapun usianya tetap bisa bunuh ayam. Mungkin itu anjing orang lain. Gak mungkin. Aku melihat anjingmu menggigitnya dari kejauhan. Cepat ganti 500.000. Ayam apa sampai 500? Terlalu mahal. Apanya mahal? Ayam ini udah kupelihara setengah tahun untuk menutrisi tubuh cucu perempuanku. Yang gak perlu sampai 500, 200 cukup. Dini, kamu beli rumah bayar tunai. Keluargamu begitu kaya. Gak boleh merugikan tetanggamu lah. 500.000 ini, beli batu bata satu sisi rumahmu aja gak cukup. Ayammu ini, anjingku itu. Kalau nggak kita periksa dulu CCTV desa. Aku udah begitu lama nggak makan ayam, tante kaya. Kamu begitu kaya, kasihanilah aku. Ya, 500 ya 500. Kamu emang cantik dan baik hati. Sayang, ayo kita pulang. Ayam itu harus ditinggal lah. Biar aku yang buang, jangan mengotori tanganmu. Tante, sebulan lagi kamu melahirkan kan? 3 minggu lagi. Cepet banget. Mama, aku dapat 500.000. Hebat banget kamu. Sayang, kamu dapat dari mana? Ayam kita digigit oleh musangnya Tante Tini. Jadi nenek minta Tante Tini ganti 500.000. Musang? Di rumahku gak ada musang. Digigit anjingmu. Anjing? Anjingku bahkan gak sebesar ayammu. Kalau kamu gak bisa jelasin gak akan kubiarin. Mama mertua, ini hal kecil, jangan marah. Benar, ini hal kecil. 500.000 bagi kalian gak cukup untuk 1 kali makan. Bagi kami cukup untuk sebulan. Keluargamu begitu kaya, beli rumah bayar tunai. Apa artinya 500.000? Kamu lihat, keluargamu beli apa-apa, semuanya boros. Gak kekurangan uang ini. Apanya yang boros? Barusan Tini bilang, beli set cangkir untuk minum teh. Waduh, sangat mewah. Pasti harganya ratusan ribu. Kalau kami sih gak rela sengaja beli untuk minum. Aku selalu minum dari teko teh besar. Kami beli ini kan gak pakai uangmu. Kok kamu sibuk? Sekarang cuaca mulai dingin, jadi lebih sering minum teh di rumah. Makanya aku beli set cangkir teh baru, harganya juga gak seberapa. Tante, Tini, maaf ya. Mamaku selalu kayak gini. 500.000 ini biar ku kembaliin. Putriku, kamu gila ya? Ini 500.000. Tuti, kamu itu orang tua. Anak-anak belajar dari contoh. Apa kamu mau? Cucumu nanti saat tumbuh dewasa juga belajar menipu. Maafin aku ya, ini salah kami. Ayam ini bukan salahnya Tante Tini. Maaf Tante Tini. Nggak apa-apa. Kamu ambil ini. Apa ini? Syafia, kamu ngapain? Cepat simpan. Nggak apa-apa. Kok kalian bawa hadiah? Syafia, aku datang kali ini ada sesuatu. Kamu kan melihat Ciko tumbuh dewasa. Kali ini uang muka mobilnya masih kurang 20 juta. Kamu sebagai tantenya bisa nggak pinjamin? Beli mobil ya? Berita baik dong. Tapi kami nggak punya uang. Dengar-dengar kalian beli rumah seharga miliaran. Bahkan sertifikat rumahnya udah diambil. Kamu bilang ini ya? Ini mereka pakai untuk mainan. Ini mana boleh dijadikan lelucon. Seluruh desa tahu kalian beli rumah. Mana punya uang lah. Mereka mau beli rumah masih harus keluarin uang dari peti mati orang tuanya. Kredit rumah sekarang ini 30 tahun. Mikirinnya aja pusing. Mama mertua, kok kamu asal bicara? Kita jelas-jelas udah. Jelas-jelas udah apa? Kebetulan kalian di sini pinjamin 50 juta dong. Uang muka rumah kami masih kurang dikit. Mana ada orang pinjam uang untuk beli rumah? Uang kami untuk beli mobil. Mobil beberapa bulan lagi aja baru beli. Kami cuma kurang 50 juta. Beli rumah adalah hal penting. Hal besar dalam hidup keluargamu. Apa urusannya dengan kami? Gak punya uang malah sosokan. Benar-benar. Anak muda kan cari muka. Mama mertua, kok bicara gitu? Udahlah, mereka nggak punya uang. Jangan cari masalah. Ada urusan lain di rumahku. Aku pamit dulu. Jangan pergi. Dengarin penjelasanku. Berbuatlah sesuai kemampuan. Kalian begini merepotkan. Buat perjalanan kami sia-sia. Mama mertua, kok kamu merendahkan kami? Ini buat kita ditertawakan. Menantu, masa nggak paham alasan nggak boleh nyebarin kekayaan? Apa seberlebihan itu? Kami sangat malu. Ku dengar putramu ngasilin banyak uang sampai beli mobil mewah. Kalian harus nyumbang 10 juta. 10 juta? Kalau gitu apa gak terlalu mencolok? Ini kan biar dapat reputasi yang baik. Tini, kamu mau nyumbang berapa? Kamu beli rumah kan secara tunai. Hah? Rumahku itu belum dibeli. Sertifikat rumah itu palsu. Benar, Gendis baru aja bilang keluarganya gak punya sepeser pun. Minjam uang kemana-mana. Kalau gitu gak bisa apa-apa. Lihatlah berapa banyak yang bisa kamu sumbangin. Iya, aku kembali dan diskusi dengan mertuaku dulu. Lihat apa bisa menyumbang. Oke lah, cepat pergi. Kalian gak masalah kan sumbang 10 juta? Benar, anakmu begitu hebat. Gak kayak keluarga Syafia. Ternyata begitu, aku salah paham. Mama mertua, maaf. Hari ini aku ngerti. Gak disangka hasil pamer itu begini. Jadi orang lebih baik merendah. Ada apa? Kok tiba-tiba paham?
paham? Aku lihat Tante Gendis dipaksa bayar 10 juta. Sangat penting untuk nyembunyiin kekayaan. Yang penting kamu paham, orang lain tertawa nggak masalah. Uang yang dipinjamin kalau nggak balik pasti sakit. Betul, Tante Tuti bahkan sengaja menyusahkan kita. Hati manusia itu ketika kamu memamerkan kekayaan malah menarik kebencian. Orang yang licik akan cari berbagai alasan untuk minjam uang darimu. Ada berbagai kebencian terhadap orang kaya. Memamerkan kekayaan bisa menarik bencana. Hidup adalah punya sendiri. Nikmati aja hasil kerja kerasmu. Gak perlu semua orang tahu.